What's up guys, gimana kabar kalian? Mimin doain semoga sehat selalu ya. Buat para rebahaners sejati, masih banyak yang nonton tapi belum subrek channel ini. Jadi Mimin cerita horror movie ID mau ingetin, jangan lupa untuk like, subrek channel ini, dan nyalakan notifikasinya agar kita tetap terhubung dengan alur cerita film horor di sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung OTW ke dalam alur ceritanya. Check it out guys. Di Inggris pada abad ke-17, seorang wanita muda bernama Versopon terlihat terbelenggu rantai di tengah ruang sidang. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa Persopon adalah seorang penyihir yang membahayakan nyawa mereka. Dengan ketakutan yang mendalam, mereka menuntut agar Persopon dibawa ke persidangan untuk dimintai keterangan. Meskipun tuduhan yang dilayangkan tidak dapat dibuktikan dengan jelas, pengadilan tetap memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati pada Versopon. Namun tanpa diduga seorang biarawati yang taat dan patuh pada ajaran agamanya yaitu Claire, berdiri dengan berani dan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Versopon. Claire meminta kepada hakim untuk memberikan pengampunan pada Versopon. Dia akan membawanya ke sebuah tempat di mana mereka berencana akan membimbing orang-orang seperti Versopon menjadi manusia yang lebih baik. Tempat itu adalah sebuah biara. Sebuah tempat yang diperuntukkan bagi mereka yang mengabdikan diri pada ajaran agama di bawah bimbingan seorang pemimpin. Pemimpin biara itu bernama Adela. Adela menjelaskan kepada Versopon tentang karakter Claire, bahwa meskipun Claire memiliki sifat yang keras dan temperamental, semua itu dilakukan untuk membersihkan hati mereka agar dapat memasuki surga Tuhan. Pada malam pertama ketika Persopon tertidur dengan lelap, ia mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah rumah kayu yang terbakar habis. Ketika ia mendekat untuk melihat lebih jelas, tiba-tiba karena Persopon merupakan orang baru di tempat tersebut, ia perlu memahami lebih dalam tentang kehidupan di sana. Dalam kesempatan itu, Anna, seorang biarawati senior, mengambil waktu untuk memberinya penjelasan. Anna menjelaskan bahwa tujuan mereka berada di tempat itu adalah untuk menebus dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Anna juga memperkenalkan Claire yang dianggap sebagai bunda biarawati mereka. Claire adalah sosok yang penuh kasih, tidak menghakimi dan menjadi cahaya bagi mereka semua, merangkul dan menyelamatkan dari kemaksiatan. Saat Persopon hendak memasuki biara, ia disapa oleh seorang pria misterius. Pria itu bertanya tentang salah satu murid di sana. Persopon yang baru saja tiba menyadari bahwa tempat ini berkomunikasi dengan lawan jenis sangat dilarang. Meskipun demikian, pria itu terus bertanya dan Persopon berusaha untuk mengabaikannya. Namun pria itu tetap ngotot bertanya dan percakapan mereka akhirnya terlihat oleh Anna. Anna dengan tegas menarik Persopon dan membawanya ke hadapan Claire, bunda biarawati. Begitu Claire mengetahui pelanggaran tersebut, dia langsung menampar Persopon dengan keras. Tidak hanya itu, Persopon juga diberikan hukuman disiram air dingin dan diisolasi di ruangan bawah tanah untuk sementara waktu sebagai bentuk pembelajaran. Sementara itu, pria misterius yang sebelumnya bertemu dengan Persopon hendak meninggalkan tempat tersebut. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan seorang nenek berjubah hitam yang tampak sangat misterius. Nenek itu memberi peringatan keras kepadanya, mengatakan bahwa semua wanita di dalam biara tersebut tidak akan bertahan lama. Mereka akan mati terbunuh. Nenek itu menyarankan agar dia menjauh dari biara tersebut. Dengan keadaan hidup yang tidak bersih dan bermalas-malasan, dan dapat menimbulkan bakteri dan virus yang menjadi penyebab timbulnya penyakit. Salah satunya demam. Itulah yang dirasakan oleh Persopon dan teman-temannya di biara. Namun penyakit demam yang mereka alami berbeda dari demam pada umumnya. Ada keanehan yang muncul. Suatu ketika ada seorang wanita di biara menatap wajah Versopon. Wanita itu tiba-tiba merasa ketakutan yang mendalam diikuti dengan teriakan yang mengerikan. Tak lama kemudian, wanita tersebut tewas terbunuh.
Kejadian ini begitu mengerikan dan membingungkan. Di sini kita belum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, tapi kemungkinan wanita yang menetap Persofon dikarenakan dirasuki oleh kekuatan roh jahat. Hal ini semakin diperkuat ketika salah satu biarawati bernama Bernardine tengah berdoa dengan suara gemetar mengungkapkan kegelisahannya. Selama saya tinggal di biara ini, kata Bernardine dalam doanya, saya tidak pernah mendapatkan ketenangan atau ketentraman hati. Tempat yang seharusnya menjadi tempat suci ini malah terasa mengerikan dan penuh kebimbangan. Lalu di tengah kekacauan itu, kita diperkenalkan pada seorang wanita bernama Catherine. Catherine yang merasa jauh dari keluarga yang tidak memiliki iman kepada Tuhan, menceritakan kepada Persofon bahwa ia datang ke biara ini dengan harapan belajar agama agar bisa menjadi orang saleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Namun meskipun ia telah tinggal di sana cukup lama, Catherine merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Bernardine. Ia belum juga mendapatkan ketenangan hati yang sangat diinginkannya. Setelah Catherine pergi, Persofon mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi di tempat itu. Pada suatu malam, ketika ia tengah menyalakan lentera, Persofon terkejut oleh kemunculan sosok yang mengerikan. Awalnya ia merasa tenang dengan kehadiran sosok itu, namun situasinya berubah ketika sosok tersebut mendekatinya secara perlahan, dan tiba-tiba sosok itu mendekat lebih cepat membuatnya terkejut. Keesokan harinya, Persofon kembali bertemu dengan pria yang sama yang diketahui dia bernama Alice. Alice memberitahunya tentang peringatan dari nenek berjubah hitam yang dia temui sebelumnya. Menurut Alice, biara tempat mereka tinggal saat ini sangat berbahaya bagi keselamatan hidup mereka. Terlepas dari itu, setelah mengalami berbagai keanehan, penderitaan, dan penampakan yang mengerikan, Persofon pun mulai percaya pada perkataan si nenek tersebut. Persofon mulai semakin terdorong untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Namun sebelum ia masuk ke dalam biara, Alice menitipkan selembaran kertas untuk diberikan kepada Catherine. Sesampainya di dalam, Persofon segera memberikan titipan tersebut kepada Catherine. Meskipun ia tidak tahu apa isi suara tersebut, yang jelas Catherine terlihat tersenyum bahagia saat melihatnya. Namun kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Setelah salah satu biarawati senior melihatnya, biarawati itu langsung melaporkannya kepada Claire. Mengetahui perbuatan mereka, Claire menganggap tindakan mereka sebagai sebuah pelanggaran dan memutuskan untuk langsung menghukum Persofon dan Catherine. Keduanya dihukum cambuk sebagai pembelajaran atas kesalahan mereka. Sementara itu, Bernardine terlihat sedang berdoa dengan penuh pengabdian di hadapan Tuhan. Namun tidak lama setelah itu, ia tiba-tiba dirasuki oleh roh jahat yang menguasai pikirannya. Tanpa sadar, Bernardine mencabut kedua bola matanya dan mati terbunuh seketika. Kematian Bernardine yang mengerikan menambah rasa takut di hati Persofon. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Persofon mulai meragukan kebenaran tempat yang seharusnya dianggap suci. Jika ini adalah tempat yang penuh dengan iman, mengapa roh jahat bisa menguasai tempat ini? Bukankah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Tuhan seharusnya dilindungi dari kekuatan jahat? Dengan perasaan yang semakin bingung dan khawatir, Persofon memutuskan untuk mencari jawaban lebih dalam. Secara diam-diam dia memasuki ruangan milik Claire, bunda biarawati. Di sana Persofon terkejut ketika melihat kedua bola mata Bernardine yang telah dicabut tersimpan di dalam sebuah wadah. Tidak tahu apa tujuan Claire menyimpan bola mata itu, namun keberadaan benda tersebut semakin memperburuk perasaan Persofon. Persofon yang sudah merasa takut dan curiga, segera memberitahu teman-temannya bahwa mereka semua berada dalam bahaya. Kita harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Apa yang terjadi pada Bernardine bisa terjadi juga pada kita semua. Namun salah satu temannya tidak percaya. Ia meyakini bahwa Claire adalah sosok yang membawa keselamatan bagi mereka dan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Ketika semua diperintahkan untuk kembali ke kamarnya masing-masing, keanehan kembali terjadi. Di sini kita juga diperlihatkan kepada Emily, seorang biarawati lainnya.
Suatu malam, Emily tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan sosok mengerikan. Sosok tersebut begitu cepat menguasai pikirannya. Dan tanpa sadar, Emily menikam tubuhnya sendiri. Hal ini semakin menambah ketegangan di biara yang sudah dipenuhi rasa takut. Sementara itu, Persopon juga merasakan hal yang sama. Ketika ia sedang merenung, tiba-tiba kedua tangannya mengeluarkan darah diikuti oleh penampakan roh jahat yang kembali muncul. Namun tak lama setelah roh itu menghilang, kondisi tangan Persopon kembali normal, meski perasaan takut yang mendalam tetap menguasainya. Di tempat lain, Elis tengah mencari informasi tentang si nenek berjubah hitam itu. Ia bertanya kepada warga sekitar tentang keberadaan nenek tersebut. Namun, banyak di antara mereka yang takut untuk memberikan informasi. Hanya ada satu gadis yang akhirnya bersedia memberitahukan Elis bahwa si nenek saat ini berada di sebuah biara tua yang terletak di daerah timur. Dan untuk mencapainya, diperlukan waktu perjalanan 1 hari. Setibanya di biara tersebut, Alice langsung bertanya kepada nenek itu mengenai biara tempat Persopon dan Catherine tinggal. Dalam percakapan itu, nenek tersebut mulai bercerita tentang masa lalunya yang ternyata cukup mengerikan. Nenek itu dulunya adalah seorang murid dari Bunda Biarawati yang menjalankan syariat agama dengan penuh kepatuhan dalam aliran Ordo Kristus. Di masa muda, dia bersama teman-temannya diuji keimanan mereka dengan sebuah upacara ritual. Dalam upacara tersebut, salah satu dari mereka harus mengorbankan darahnya untuk memanggil roh jahat. Tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana keimanan mereka, yakni jika roh jahat mampu menguasai pikiran mereka, berarti iman mereka masih lemah. Namun tak seperti yang mereka duga, roh jahat yang mereka panggil ternyata berhasil menguasai salah satu dari mereka. Roh tersebut haus akan darah dan membawa kehancuran. Beberapa teman nenek itu tewas oleh kekejaman roh tersebut. Beruntung dia berhasil melarikan diri dan berjanji tidak akan pernah kembali ke aliran Ordo Kristus tersebut, yang menurutnya telah menyesatkan umat Kristen. Setelah mendengar cerita tersebut, Iris segera memutuskan untuk kembali ke biara dan menyelamatkan Catherine bersama teman-temannya yang masih ada di sana. Sebelum pergi, Elis juga sempat memohon bantuan kepada si nenek tersebut untuk menyelamatkan mereka yang masih berada di dalam biara. Sementara itu di biara, Persopon duduk termenung, merenungkan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Namun tak lama setelah itu, ia dikejutkan dengan berita mengejutkan. Emily yang telah menjadi korban roh jahat ditemukan telah terbunuh. Kematian Emily semakin memperburuk suasana dan semakin memicu ketakutan di hati Persopon dan teman-temannya. Setelah kematian Emily, Adela dengan yakin malah menyalahkan Persopon atas kejadian tersebut. Tak hanya itu, Catherine juga kini menderita demam yang semakin parah. Namun tanpa sengaja Adela melihat Claire Bunda Biarawati tengah melakukan ritual yang aneh. Apa yang membuat Adela terkejut adalah ketika Claire membakar kedua bola mata Bernardine sebagai bagian dari ritual tersebut. Melihat hal ini, Adela akhirnya percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh Persopon. Adele mulai menemui Persopon dan memberitahu tentang aksi Claire yang menyimpang itu. Dengan segera mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Adele berencana untuk membebaskan Catherine, sementara Persopon akan berusaha mengambil kunci pintu biara untuk membebaskan mereka. Setelah Persopon berhasil mendapatkan kunci pintu, mereka bertiga segera bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Namun masalah muncul ketika Claire melihat aksi mereka. Persopon tidak mengindahkan panggilan Claire, dan ketika pintu itu terbuka, tiba-tiba Catherine melihat penampakan roh jahat di luar sana. Roh jahat itu langsung menguasai tubuh Catherine hingga membuatnya kerasukan. Persopon berusaha menenangkan Catherine agar roh jahat itu tidak semakin menguasai pikirannya. Namun karena kekuatan roh jahat itu sangat kuat, Catherine akhirnya harus mati terbunuh dengan menusukkan dirinya sendiri sebagai satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan jahat tersebut.
Saat itu, Claire mulai memberikan ceramahnya yang semakin menyesatkan. Ia menyatakan bahwa yang dialami oleh Catherine, Emily, dan Benadryl merupakan rahmat dari Tuhan. Menurutnya, mereka akan terbebas dari dosa-dosa mereka, selamat, dan akan masuk surga. Dengan penuh keyakinan, Claire mengatakan kepada murid-muridnya, "Jika kalian ingin selamat dari api neraka, maka ikutilah saudara-saudari kalian yang telah meninggal dunia." Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka kejutkan dengan kemunculan arwah Bernardine. Their sacrifices gained them access to the kingdom of heaven in life, but the others will. Si roh jahat yang kini menyerupai Bernardine tidak segan-segan memburu mereka yang ada di sana. Bernardine langsung menghampiri Anna dan tanpa ampun ia mencugil kedua bola mata Anna hingga Anna pun tewas dengan brutal. Setelah berhasil membunuh Anna, arwah Bernardine melanjutkan aksi jahatnya. Ia bertujuan untuk membunuh Lucilia, dan ketika Lucilia menyadari bahwa Bernardine akan membunuhnya, ia segera mengeluarkan kitab sucinya untuk menghalau kejahatan tersebut. Alih-alih menghentikan kekuatan jahat, Lucilia malah menjadi korban kekejaman Bernardine dan tewas di tempat. Di tempat lain, Iris akhirnya tiba di biara. Saat ia berjalan di tengah kuburan, tiba-tiba ia diserang oleh salah satu roh jahat. Beruntung Alice berhasil menghalau serangan dari si roh jahat tersebut. Di sini yang bangkit bukan hanya Bernardine saja, melainkan juga Emily yang kembali dari kematian dengan tujuan untuk membunuh saudari-saudari mereka yang masih hidup. Kembali ke biara, Versopon tengah sibuk mencari Adela, tapi ia terkejut saat menemukan Adela telah terbunuh. Tak lama kemudian, Emily muncul dan mulai mencekik Versopon. Beruntung Persopon selamat berkat pertolongan dari Lucilia yang mengetahui jalan keluar dari tempat itu. Lucilia menyuruh Persopon untuk pergi ke ruangan art, namun di saat bersamaan, Alice berhasil menghancurkan roh jahat Emily. Berkat kehadiran Alice, Persopon sekali lagi berhasil diselamatkan dari ancaman roh jahat. Alice pun bertanya tentang Catherine, namun dengan sedih, Persopon memberitahukan bahwa Catherine sudah mati terbunuh. Karena tidak ingin mengalami nasib yang sama, Versopon dan Alice memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Lucilia. Kembali di biara Claire yang tengah berdoa, namun ritualnya terganggu ketika si nenek berjubah hitam yang telah mereka temui sebelumnya datang menghampirinya. Nenek itu dengan lantang menentang ajaran Bunda Biarawati, menyatakan bahwa syariat yang diterapkannya sudah menyimpang dari ajaran Kristus yang sejati. Nenek itu mengungkapkan bahwa banyak nyawa yang telah melayang karena pemahaman teologi yang menyesatkan oleh Bunda Biarawati. Merasa tidak terima keyakinannya dinodai, Claire membungkam si nenek itu. Sementara itu, Persopon dan Alice berhasil membuka pintu. Namun, mereka dikejutkan oleh penampakan Catherine. Alice yang telah diberitahu oleh Catherine sudah mati terbunuh dengan bodohnya malah mendekati roh Catherine. Akibat dari kebodohannya itu, Alice menjadi korban berikutnya dan tewas dengan sia-sia. Setelah Alice berhasil dibunuh oleh Catherine, roh Catherine mendekati Versopon. Claire yang menyaksikan itu masih mencoba mengajarkan ajaran sesatnya, menyuruh Versopon untuk mengorbankan dirinya sebagai penebus dosa agar bisa masuk surga. Namun momen itu tiba-tiba berubah saat si nenek berjubah hitam berhasil membakar Claire hidup-hidup. Persopon yang tidak lagi tertipu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Ia mendorong Catherine ke dalam api tersebut yang akhirnya membunuh Claire dan Catherine. Persopon berharap tidak ada lagi teror yang mengancamnya. Namun begitu keluar dari tempat itu, ia harus berhadapan dengan arwah Emily. Beruntung Persopon berhasil memenggal kepala Emily dengan kapak yang ada di tangannya. Dengan itu, film pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan. Demikian alur cerita horor movie ID kali ini. Mimin harap kalian tetap setia dan selalu menonton setiap video yang Mimin update selalu. Jangan lupa untuk like, subrek, dan nyalakan notifikasinya agar Mimin tetap semangat update buat kalian semua. Selalu lihat ke belakang karena kamu tidak pernah tahu apa yang ada di belakangmu.